wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Sinaga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bahasa Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya pada hari ini melaksanakan PPL siklus 2, yaitu tentang teks berita menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik dan luar biasa. Ya, kesempatan ini kembali kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiranku dulu. Sekretaris, apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Ya, kita lanjut. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk hari ini, Bapak persilakan satu orang yang ingin membawakan doa. Ya, untuk Sophie, persilakan. Ya, amin. Terima kasih kepada Sophie, adik kami Sophie. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang teks berita. Tapi pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menanyakan kembali pelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangannya. Ya, Yati, mengenai apa minggu yang lalu? Ya, unsur-unsur berita. Berarti ada 5W tambah 1H, atau sering disebut dengan hari singgah. Untuk unsur pertama, siapa yang ingat? Ya, unsur verb atau apa? Unsur kedua, unsur di mana? Unsur ketiga, ya kapan? Ya, kapan terjadi peristiwa? Unsur keempat, siapa? Oke, lanjut yang kelima. Ya, mengapa? Yang terakhir, ya Rosa. Ya, bagaimana? Berarti ada 6 unsur di dalam sebuah berita. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang coba sebentar ya, perhatikan salin dia di depan. Ya, adapun kompetensi dasar pada kesempatan kali ini adalah yaitu
menyimpulkan isi berita dan yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama menyimpulkan isi teks berita yang didengar dan menanggapi berita yang dibaca. Oke, lanjut. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengidentifikasi teks berita, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur berita. Yang kedua, setelah mengidentifikasi teks berita, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur dari berita yang disajikan. Tujuan pembelajaran ketiga, yaitu setelah mengidentifikasi tayangan berita yang disajikan atau yang dibaca, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks berita, dan terakhir setelah mengidentifikasi informasi tayangan berita atau yang dibaca, peserta didik dapat menanggapi isi teks berita. Namun, ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menayangkan atau memutar sebuah video motivasi seperti yang biasa kita lakukan. Nanti setelah kamu menonton video motivasi tersebut, Bapak harapkan kamu bisa mengambil pelajaran dari video yang kita saksikan bersama-sama. Langsung saja mari kita perhatikan salin yang berikut ini.
berikan tepuk tangan kepada video yang baru saja kita tonton. Ya, mungkin sedikit Bapak ingin menanyakan kepada nanti kami setelah kami menonton video motivasi tadi. Bapak harap kamu itu lebih semangat dari belajar. Kita perhatikan video motivasi tadi adalah perjuangan seorang anak, ya, yang mana dia ingin membantu orang tuanya, ya, orang tuanya yang sedang sakit. Jadi pelajaran yang bisa kita petik menurut anak didik kami sekalian, apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba Bapak pengen tahu dulu, angkat tangannya dulu. Yang tahu apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari video motivasi yang baru saja Bapak tayangkan. Coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Ya, Yanti. Ia menyayangi dan membantu orang tua. Oke, berikan aplaus atau tepuk tangan kepada Yanti. Iya, ada lagi yang lain. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Oke, Bapak ingin menyimpulkan saja, ya. Di video motivasi tadi itu menampar secara tidak langsung kepada kita yang masih memiliki orang tua agar selalu menyayangi orang tua kita selagi dia masih hidup. Kelak kalau mereka telah tiada, nanti sampai menangis darah pun kamu tidak akan bisa menyayangi mereka. Jadi selagi masih ada, sayangi dia, ya, sayangi dia, bantu dia, mudahkan pekerjaannya, mudah-mudahan dilapangkan Tuhan rezekimu, disehatkan badanmu dan dilimpahkan rezeki. Amin. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Ya, masih semangat? Masih? Ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang simpulan isi teks berita dan menanggapi sebuah teks berita. Ya, sebentar lagi Bapak ingin menayangkan sebuah video pembelajaran yang Bapak harap kamu dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan dalam video tersebut. Selamat menyaksikan. Oh ya, Bapak ingatkan apabila ada ingin dicatat boleh, atau ada yang ingin ditulis dipersilakan. Fokus ke Sanitia kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, masih tentang teks berita. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang simpulan isi berita, kemudian menanggapi berita, dan yang terakhir adalah menyampaikan berita. Materi ini memang kurang menarik, tapi alangkah baiknya kalian tetap menyimak video ini sampai selesai agar informasi tentang teks berita yang kalian peroleh itu utuh dan gak separuh-separuh. Materi yang pertama adalah tentang simpulan isi berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Simpulan berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi berita adalah: yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum menyimpulkan isi berarti kalian harus membaca atau mendengar sebuah teks secara seksama dan secara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita adalah mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yakni 5W plus 1H atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah adisimba. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang telah ditemukan.
Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Itu merupakan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks berita. Insya Allah mudah dan insya Allah kalian bisa. Selanjutnya yang kedua materinya adalah tentang tanggapan terhadap berita. Bagaimana cara menanggapi berita? Tanggapan terhadap berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Suatu tanggapan alangkah baiknya disertai dengan fakta-fakta atau contoh-contoh dengan alasan yang logis. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, ataupun bisa menambahkan pendapat. Tanggapan yang disampaikan harus bersifat objektif. Tanggapan terhadap berita harus memuat aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah isi atau unsur berita. Isi atau unsur berita ini berisi kebenaran dan kelengkapan isi berita. Kemudian, yang kedua adalah bahasa berita. Bahasa berita terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata di dalam teks berita. Jadi, kedua poin tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk menanggapi isi berita. Saya akan memberikan dua contoh tanggapan terhadap berita. Perhatikan slide berikut ini. Contoh 1, teks berita yang saya saksikan di televisi sangat jelas. Informasinya lebih jelas daripada saya mendengarkan berita di radio. Berita yang ditayangkan di televisi memperlihatkan gambar sehingga saya mampu memperoleh informasi secara utuh. 2. Pembawa berita di televisi menyampaikan berita dengan bahasa yang tidak cukup bagus. Pembawa berita tersebut terbata-bata dalam menyampaikan berita dan sering salah memilih diksi atau kosakata saat menyampaikan peristiwa dalam berita. Kedua contoh tersebut merupakan contoh tanggapan dalam teks berita. Materi yang ketiga adalah penyampaian berita. Setelah menyimak atau membaca berita, kamu akan menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Penyampaian berita tersebut harus mengacu unsur-unsur berita. Unsur-unsurnya apa saja? Jangan lupa ya, 5W plus 1H atau adiksimba. Dalam menyampaikan kembali informasi teks berita, kamu tidak perlu menghafalkan semua isi berita. Kamu cukup memahami unsur-unsur dalam teks berita. Setelah itu, kamu bisa menceritakan dengan kata-katamu sendiri. Jadi, pemahaman unsur-unsur berita sangat penting ya untuk menceritakan kembali atau menginformasikan kembali isi teks berita. Berita dapat disampaikan secara benar dan ringkas jika kamu memahami unsur-unsur berita. Selain menyampaikan berita secara tertulis, kamu dapat menyampaikan berita secara lisan. Bagaimana penyampaian berita secara lisan? Kita bahas di video selanjutnya ya. Kira-kira sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pertanyaan, juga silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Ya, baik. Sedikit Bapak ingin menanyakan kembali tentang apa yang disampaikan pada video pembelajaran tadi. Ya, yang pertama Bapak ingin menanyakan kembali apa langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menyimpulkan suatu berita. Coba, siapa yang tahu? Yang masih ingat video yang tadi? Coba. Ya, Sophie, coba bacakan. Ya, mendengar dan membaca berita dengan seksama. Artinya,
Sebuah berita itu memang harus betul-betul kita perhatikan dari awal sampai akhir. Jangan sampai kamu menyimpulkan berita tetapi beritanya setengah. Kalau berita kamu simpulkan dalam keadaan setengah, berarti tidak akan sempurna sebuah berita tersebut. Itu dia. Jadi intinya harus jelas berita. Sama dengan berita yang kamu dengar. Seandainya kamu dengar ada kabar ya dari tetangga yang menyatakan ada orang kecelakaan. Sebelum memastikan kabar itu memang betul terjadi, kamu jangan langsung menyampaikan kepada tetangga yang lain. Takutnya nanti berita itu tidak jelas atau tidak benar. Nanti akan menimbulkan fitnah ya. Jadi harus benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang lain. Ya, Rius. Ya, kita harus tetap mencari unsur-unsur berita tadi. 5W tambah 1 H. Yang ketiga, ya, Bisno. Ya, setelah kita temukan unsur-unsur berita, lalu kita menyimpulkan ya sebuah unsur dari unsur-unsur berita yang kita temukan tadi. Dan yang terakhir, yang keempat, siapa yang tahu lagi? Di kelompok ini kayaknya belum ada bersuara. Kau bisa tengok di halaman buku di halaman 8. Ya, ada satu lagi. Ya. Satu lagi. Ya, kembali Bisno. Ya, setelah kita temukan unsur-unsur tadi, lalu kita simpulkan beritanya menjadi sebuah paragraf yang baik. Itu dia cara menyimpulkan sebuah berita. Yang kedua, Bapak ini menanyakan kepada cara menanggapi berita. Ada yang tahu? Yang lain, jangan kasih kelompok ini aja. Kelompok dari sini, cara menanggapi. Ada? Oh, masih berpikir? Ya masih. Ya, kelompok ini dulu, kelompok. Ya. Ya, tanggapan sebuah berita dapat berupa dukungan, saran, ya, komentar yang menyangkut tentang berita yang kita baca atau kita dengar. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Kita masih semangat? Masih semangat? Oke, silakan coba berdiri dulu semuanya ya. Bapak ingin membakar semangatmu ya. Bapak akan memutarkan sebuah video atau ya misalkan video senam otak ya, dimana fungsi dari senam otak ini akan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Jadi geser dulu posisinya, jangan ada yang kena ke meja, ke kursi. Lakukan dengan baik nanti video ini. Jangan sampai ada gerakan yang tidak atau tidak sempurna kamu gerakkan. Ya, paham? Nah, ini berarti fokus otak kanan dan otak kiri. Oke, mari kita perhatikan salibia berikut ini. Gerakan yang semangat, jangan lupa. Happy adalah menjadi salah.
aja lah. Oh shalala happy aja lah. Bernyanyi shalala, cuek aja lah. Oh shalala Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tangan ku lambai-lambai. Bukan ku berbay, tapi lebih asik santai, santai, santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tangan ku lambai-lambai. Bukan ku berbay, tapi lebih asik santai, santai. Happy aja lah. Bernyanyi shalala, cuek aja lah. Oh shalala happy aja lah. Bernyanyi shalala, cuek aja lah. Oh shalala. Santai bukan hati lebay, happy di pantai kita santai-santai. Lihat cewek tidak baik, kamu serupai. Kalau ada yang marah, I'm sorry serupai. Merupakan teman, cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan, asik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari teman untuk isna uang. Happy aja lah. Bernyanyi shalala, cuek aja lah. Oh shalala happy aja lah. Bernyanyi shalala, cuek aja lah. Oh shalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tangan ku lambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai, di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tangan ku lambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai, di pantai. Ya, baik, silakan duduk kembali ke pasangan masing-masing. Oke, bagaimana? Makin semangat? Oke, dan sekarang kita lanjutkan kembali kegiatan belajar kita. Namun sebelum itu Bapak ingin membagi kamu ke dalam beberapa kelompok seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai dengan
yang kita sepakati sebelumnya? Ya, ikut sesuatu sudah? Oke, baik, sekarang kamu bersama teman sekelompokmu berdiskusi menyusun rencana proyek ya, yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan dalam menyimpulkan dan tanggapan berita pada LKPD yang sebentar lagi Bapak bagikan ya. Yang setelah itu setelah kamu tuliskan di LKPD, nanti tuliskan kembali ke hasil dari LKPD-mu, tuliskan kembali ke dalam gawai ya. Nanti untuk link pengumpulan tagihan LKPD sudah Bapak share di grup kelompok WA-mu mengenai link Google Form ya. Setiap kelompok nanti akan mengisi hasil diskusinya menggunakan gawai yang sudah ada di masing-masing kelompok untuk dikumpulkan. Jadi nanti sebelum pembagian, sebelum menulis, berarti kamu harus mendiskusikan LKPD yang Bapak bagikan ya. Baik, sekarang Bapak akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Coba perhatikan LKPD-mu. Di sana ada sebuah berita ya, berita yang nanti akan kamu diskusikan, lalu kamu simpulkan dan kamu beri tanggapan pada berita tersebut ya. Untuk tertulis nanti coba setelah kamu diskusikan, tuliskan di LKPD itu simpulan dan tanggapan dari hasil diskusimu ya. Setelah itu nanti satu orang menggunakan gawai memasukkan ke dalam Google Form hasil dari LKPD yang kamu tuliskan. Jadi nanti setelah kamu tuliskan di sini, nanti salah seorang dari teman sekelompokmu mengisikan kembali apa yang kau tulis di LKPD ini ke dalam gawaimu ya. Jadi Bapak berikan waktu menyimpulkannya selama 20 menit ya. Kita sepakati ya, 20 menit. Sudah cukup 20 menit? Sudah? Oke, nanti setelah 20 menit Bapak buat waktu 10 menit. Lalu setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Tetap di meja sini, tak usah jalan-jalan kemana. Nanti kita undi siapa yang pertama tampil, yang kedua, tiga, dan seterusnya. Dan setelah 20 menit nanti Bapak akan kembali menagih hasil dari LKPD-mu. Jadi untuk setiap kelompok, Anda tahu ada nanti yang kurang jelas, boleh dipersilakan disingkat, kerjakan secara berkelompok atau secara diskusi. Bapak beri waktu 20 menit ke depan. Ya, satu orang boleh mengakses link Google Form di HP-nya masing-masing, di gawainya masing-masing. Coba hidupkan gawainya, ya, hidupkan gawai. Ya, setelah kamu aktifkan gawainya, coba cek di WA yang kemarin, di grup WA kemarin, ya, ada link di sana, Bapak kirimkan, ya. Coba klik di grup kelas 8 kalau nggak salah Bapak, ya. Coba klik link tersebut,
Nanti sesuaikan isinya dengan yang ada di dalam link Google Form. Tuliskan nama kelompokmu, ya. Untuk kelompok Melati, nah ada juga kelompok Melati, Mawar. Kelompok Mawar yang kemarin siapa? Ya, kelompok Mawar. Kelompok ini kelompok apa teman-teman? Oke, ini tadi kelompok Mawar, ya. Ini kelompok anggrek, ya. Ini kelompok anggrek, yang ini kelompok teratai, dan ini kelompok melati, ya. Setelah itu tuliskan nama-namamu ini ada, yang 4 ini. Contohnya kamu 4 tuliskan. Kamu berempat ketikkan di sana. Dan tuliskan 1, coba kamu 2, 3, dan 4. Begitu juga yang ini. 1 orang mengerjakan pakai gawai, coba. 1 yang memakai gawai, dan yang lain bisa mengawani berdiskusi. Coba buka itu. Coba bisa diisikan ini. Kelas 8, ya. Coba. Tulis nama dan pilih kelas, ya, pilih kelasmu, ya. Dan terakhir nanti setiap kelompok coba menyampaikan berita secara lisan dari berita yang ada di LKPD itu, ya. Ya, coba didiskusikan. 1 orang mengerjakan LKPD, 1 orang mengerjakan ini, coba. Ya, coba secara diskusi, ya, secara kelompok, coba masing-masing mendiskusikan kelompok, ya.
Ada yang ingin bertanya? Iya, apa pertanyaannya? Tanggapan? Iya, dari berita ini, menurutmu apa tanggapan? Bisa berupa sangga, berupa pedang, apa namanya tadi? Coba yang tadi. Ya, tanggapan tadi dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan atau komentar. Menurutmu dari berita ini, apa kira-kira yang kurang? Bisa kamu buat jadi sebuah komentar. Menurutmu bisa sanggahan dan bisa masukan terhadap berita itu. Itu dia. Ya. Kalau lebih jelasnya coba perhatikan dalam buku pada halaman ke 10 ya, buku paket 3 halaman 10, cara menanggapi berita apa ya, halaman 10 nih ya, ada 3 contoh di sana di halaman 10 cara menanggapi berita nih. Nah, kira-kira seperti itulah cara untuk menanggapi sebuah berita. Ada lagi kelompok yang lain? Ada yang kurang jelas? Untuk pengisian Google Form ada mengalami masalah? Ada yang mengalami masalah? Tidak ada? Aman? Oke, lanjutkan. Ya, di Google Form ada Bapak buat situ tagihannya, kamu disuruh menyampaikan atau menuliskan kembali berita yang telah kamu simpulkan tadi dengan bahasamu sehari-hari. Dalam arti bukan menjadi bahasa daerah, namun bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Ya, waktumu tinggal 10 menit lagi ya untuk pengerjaan LKPD-nya, 10 menit lagi.
Ya, tadi ada teman kelompokmu yang menanyakan apakah bisa dengan bahasa sehari-hari untuk menyimpulkan menanggapi. Jawabannya bisa, ya bisa asalkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan ada bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Itu saja. Ya, mau ingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Tulis, itu terakhir yang mau sampaikan tadi adalah kamu menuliskan kembali tentang berita ini. Setelah kau simpulkan, buatkan sebuah berita tentang ini, tentang berita yang ada di LKPD tadi. Tuliskan kembali tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami atau bahasa sehari-harimu. Pastikan di LKPD semua isinya telah kamu input atau telah kamu masukkan ke dalam Google Form, ya. Jangan ada suatu teks yang atau teks jawaban yang belum dimasukkan ke Google Form. Ya, coba bantu kawan-kawannya untuk menyelesaikan project ini. Ya, ada kendala dalam jaringan? Bapak yakin tidak ada? Jangan lupa di LKPD tuliskan sebuah berita tadi tetap mengenai benteng LKPD, tapi tentang berita yang telah kamu simpulkan. Ya, di nomor 3, buat nomor 3 di terakhir, menuliskan kembali berita yang dibaca. Coba nomor 3, coba terus nomor 3 di sini. Sama dengan di LKPD Google Form, menuliskan kembali berita yang dibaca, ya, atau didengar. Coba buatkan yang ketiga. Apa yang kau buat di sini, buat di sini nomor 3, ya. Ya. Caranya gini, untuk menuliskan berita, seolah-olah kamu yang memberitakan berita itu kuncinya, ya. Seolah-olah kamu yang membuat berita yang ada di LKPD itu. Jadi kamu menuliskan berita itu dengan ringkas, tak usah panjang lebar. Usahakan tulisannya terbaca dengan jelas, ya, jangan acak-acakan. Kalau sudah di Google Form, jangan lupa mengklik kirim, ya, kirim tugasnya supaya nanti tugasmu akan terkumpul otomatis di Google Form yang Bapak buat. Nomor 3 itu menuliskan berita dengan ini, sesuai dengan LKPD, menuliskan kembali isi teks berita yang dibaca atau didengar. Berarti di LKPD kan sudah ada berita, sudah kamu simpulkan dan sudah kau tanggapi. Jadi kamu disuruh menuliskan kembali berita yang ada di LKPD itu. Hanya menuliskan kembali, ya. Tidak semua. Berarti apa yang kau simpulkan tadi, itulah beritanya.
Udah terkirim? Oke. Yang udah terkirim, LKPD-nya udah ditulis di sini nomor 3. Ya, tulis di sini, menuliskan kembali berita. Kan tadi udah dituliskan. Nah, tulis kembali di LKPD. Nomor 3, menuliskan kembali isi berita yang dibaca atau didengar. Ya, cepat, waktu tinggal 2 menit lagi supaya kita presentasikan ya. Kalau menuliskan berita bukan berarti beritanya ditulis secara keseluruhannya, tapi hasil dari yang kamu simpulkan tadi. Oke, kalau sudah kirim di Google Form. Ya. Sudah kelompok lawan tadi anggrek. Oke, tunggu tahan dulu ya. Kelompok Melati siap belum? Ya, ini cuacanya gerak ya, panas. Jadi hawanya agak panas. Ya, kalau sudah selesai kirim, pastikan di situ tertulis Anda telah mengirim jawaban. Ya, mantap. Nomor 3, menuliskan kembali isi berita yang dibaca atau didengar. Kalau udah terkirim itu udah masuk ya, udah terkirim sekali udah masuk. Coba perhatikan beritanya, jangan salah-salah ya. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kan kita presentasikan kembali. Berarti nanti kalau ada kesalahan nanti akan kita luruskan kembali. Oke, cepat kelompok yang belum ya. Kalau belum, Melati sama Mawar. Sudah? Kalau sudah siap, jangan lupa dikirim.
bisa gak usah tempe ya. Bisa gak usah. Ini tekan. Semua mana satu. Udah semua? Udah? Oke. Sekarang fokus ke APDMO ya. Kita akan mendiskusikan, mempresentasikan hasil dari diskusimu yang dimulai dari kelompok anggrek. Yang mana anggrek? Angkat tangannya. Oke. Secara berkelompok coba sampaikan hasil diskusimu dari tanggapan, dari simpulan, dan dari menuliskan atau membacakan secara lisan. Dipersilakan. Ganti-gantian ya. Gantian. Kau yang membaca ininya, ini membaca ininya. Ya, gini. Pertama kali kajian ini kami presentasikan hasil diskusi kami. Dari sini depan siapa? Saya. Selanjutnya siapa yang mahasiswa? Tidak bisa ya, bisa. Yuk, dengar. Ayo, yang lain perhatikan ya. Ya, untuk teman yang lain coba perhatikan kelompok anggrek akan menyampaikan hasil presentasinya yang dimulai dari simpulan berita, tanggapan berita, dan menuliskan kembali isi berita. Simpulan. Terpapar COVID-19 saat hamil 7 bulan. Dokter dan janinnya meninggal karena terpapar. Dokter Novita Jumat 11 bulan 12 2022. Tanggapan? Tanggapan. Menurut saya informasi yang telah disampaikan berita itu cukup jelas sebagai pendengar muda untuk memahami informasi yang telah disampaikan menyampaikan berita. Baca aja, baca. Baru setelah Novita mengembuskan nafas terakhir menyusul putanya, ternyata video pagi-pagi menyusul putanya menghadap Allah. Aktivitas pukul 4.30. Oke, bagaimana menurut kelompok lain? Apakah sudah tepat? Kurang kan? Ya, kurang. Yang pertama menyimpulkan berita, kalau Bapak dengar itu masih banyak unsur berita yang belum dimasukkan. Jadi untuk kelompok anggrek nanti coba diperbaiki dalam menyimpulkan berita. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menanggapi beritamu. Oke, bagaimana tadi? Bagus ya, bagus dan baik ya. Untuk yang ketiga, bagaimana? Menuliskan kembali berita yang didengar kurang tepat ya, kurang tepat karena yang kita dengar tadi masih ada berita yang belum dituliskan, akan tetapi malah berita yang lain dimasukkan, ada dikurangi dan ada yang ditambahi. Harusnya kan apa yang berita yang ada di LKPD-mu itulah yang kamu tuliskan, bukan yang lain. Oke, tapi walaupun begitu berikan tepuk tangan kepada kelompok anggrek. Oke, kelompok kedua untuk yang menyampaikan presentasinya dengan Melati. Ya, juga silakan. Baik teman-teman, kami akan
membacakan hasil diskusi kami. hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Desvita. Seorang tenaga kesehatan atau nakes yang bernama DM Novita Rethamawati meninggal dunia karena COVID-19 di Ponorogo pada hari Jumat 11 Desember 2020. Janin yang ada di dalam Dr. Novita terlebih dahulu meninggal 2 hari setelah Dr. Novita menghembuskan nafas terakhir menyusul putranya. Bahasa dan informasi yang disampaikan berita tersebut cukup jelas sebagai pendengar dan pembaca. Saya mudah untuk memahami informasi yang disampaikan dengan berita. Menulis kembali isi berita atau yang dibaca atau didengar. Terpapar COVID-19 saat hamil 7 bulan, Dr. Novita dan janinnya meninggal. Seorang tenaga kesehatan atau nakes yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Dokter umumnya asal Ponorogo, Dr. Novita Rethamawati harus kehilangan nyawa bersama janinnya yang masih dikandungnya. Novita meninggal pada Jumat 11 Desember 2020 usai dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Infeksi atau RSKI Universitas Airlangga Surabaya. Oke, berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ya, benar. Berdasarkan hasil diskusi mereka, menurut Bapak lebih baik dari kelompok Amret tadi. Yang mana cara menyimpulkannya menurut Bapak udah bagus, sudah baik, menanggapi pun udah baik, dan terakhir berita yang disampaikan kembali itu pun cukup mudah dipahami. Ya, betul. Lanjut untuk lempar waktu untuk kelompok Mahar mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain harap menanggapi ya. Selamat siang teman-teman, kami akan menyampaikan diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudara kami yang bernama Sob. Simpulan, seorang tenaga kesehatan yang bernama Dr. Novita asal Ponorogo terpapar COVID-19 saat hamil 7 bulan. Janin yang ada pada rahimnya terlebih dahulu meninggal 2 hari sebelumnya. Setelahnya, Dr. Novita menghembuskan nafas terakhirnya menyusul putranya pada Jumat tanggal 11 Desember 2022. Tanggapan. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Tuliskan kembali. Seorang tenaga kesehatan bernama Dr. Novita terpapar COVID-19 asal Ponorogo saat hamil 7 bulan. Janin yang ada pada rahim Dr. Novita terlebih dahulu meninggal dunia 2 hari sebelumnya. Lalu Dr. Novita menghembuskan nafas terakhir menyusul putranya pada Jumat 11 Desember 2020. Oke, berikan tepuk tangan lagi ke kelompok ya. Hasil diskusinya hampir sama ya dengan kelompok Melati tadi ya. Untuk kelompok Melati dan kelompok Mawar itu menurut Bapak hanya di sedikit lagi
untuk menuju perbaikan yang lebih bagus. Oke, yang terakhir, kelompok terakhir, coba sampaikan hasil diskusimu. Selamat siang teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh saudara kami yang bernama Visno Sugila. Seorang tenaga kerja kesehatan meninggal dunia karena terpapar COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2022 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, yang bernama Dr. Novia Rahmawati. Dr. Novia meninggal karena terpapar COVID-19. Jadi Dr. Novia terlebih dahulu meninggal dunia sebelum baru setengahnya Dr. Novia mengembuskan napas terakhirnya putranya. Tanggapan. Isi berita yang saya baca sangat jelas dan informasinya lebih jelas daripada saya dengarkan di radio. Berita yang saya baca sangat jelas dan akurat sehingga saya mendapat informasi secara utuh. Menuliskan kembali teks berita. Seorang dokter tenaga kerja meninggal dunia karena terpapar COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, yang bernama Dr. Novita Rahmawati. Dr. Novita meninggal terlebih dahulu 2 hari sebelumnya. Baru setelahnya Dr. Novita mengembuskan nafas terakhir menyusul putranya. Oke, berikan tepuk tangan kembali kepada ya. Oke, di sini Bapak akan melakukan penilaian untuk kelompok anggrek, melati, mawar, dan teratai. Ya, untuk kelompok anggrek itu Bapak nilai kurang, ya, nilainya kurang. Gimana cara menyimpulkan, cara menanggapi dan menuliskan kembali masih kurang. Ya, untuk kelompok melati sudah bisa, ya, kelompok mawar sudah bisa, dan kelompok teratai pun sudah bisa. Oke, untuk kita semua berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Sekarang Bapak ingin menanyakan, ya, kembali perasaanmu bagaimana dan tanggapanmu ketika Bapak menggunakan model PJBL atau Project Based Learning ini. Bagaimana kira-kira? Cukup menyenangkan? Ya, cukup menyenangkan. Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak bawakan hari ini? Apakah kamu suka? Kedepannya kita akan belajar lebih bagus lagi, ya. Dan terakhir, yang bisa menyimpulkan isi atau pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa? Yang pelajaran apa saja yang kita lakukan hari ini? Siapa? Coba angkat tangannya. Yang pertama, cara menyimpulkan isi teks berita. Yang kedua, cara menanggapi isi teks
berita. Yang terakhir menuliskan kembali isi teks atau berita yang dibaca dan didengar. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum kita akhiri, mari sama-sama berdiri kembali. Kita melakukan gerakan untuk menyemangatkan, ya, bersemangat kembali pada tubuh kita, dan jangan ada nanti yang tidak gerak, ya. Perhatikan salindia dan gerakkan sesuai yang ada di salindia tersebut. Oke, sudah siap semua? Oke, tunggu sebentar. Cepat yang lain. Geser dulu, jangan di kursinya, karena ini goyangnya cukup heboh, ya. Oke, perhatikan. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Oke, ya, baik. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang akan datang mengenai teks iklan. Jadi kamu bisa membaca-baca materi tentang teks iklan. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas teks iklan, dan nanti ketika pembelajaran juga kamu sampaikan kepada kamu, boleh ya, untuk menambah ilmu boleh kamu searching di Google, di YouTube dan media yang lain mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini atau yang pembelajaran yang akan kita laksanakan minggu depan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa kembali kepada Tuhan Indonesia yang akan dipimpin oleh adik kami Yanti. Kepada Yanti dipersilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah, sekarang kami pulang menguliakan kami di perjalanan sampai rumah kami masing-masing. Kedua orang tua kami yang tidak bersama kami, berikanlah mereka rezeki, panjang umur, sehat selalu. Begitu juga dengan bapak ibu kami, berikanlah mereka dalam rezekinya, dosa-dosanya. Amin. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada
salah mohon dimaafkan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.